Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat, dimanapun kalian berada. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Eka Nur Safitri dengan NIM 11 20 10233 dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah manajemen resiko. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, serta prinsip dari manajemen resiko. Enjoy for watching! Oke, kita lanjut ke pengertian dari manajemen resiko. Nah, di sini resiko ini berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat merugikan atau menguntungkan. Nah, seperti diartikan oleh Reagan tahun 2003 bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Nah, di sini didefinisikan juga oleh Wiedemann dan Mamdouh tahun 2009 bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah opportunity, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat kerugian dikenal dengan istilah risiko atau risk. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada Lanjut poin berikutnya ada manfaat dari manajemen risiko. Apa sih manfaat manajemen risiko bagi perusahaan? Nah, di sini kita bisa menjamin pencapaian tujuan. Nah, manajemen dalam sebuah perusahaan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang bisa terjadi. Nah, ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian gitu. Intinya resiko ini penuh dengan ketidakpastian gitu ya sahabat-sahabat. Nah, yang selanjutnya poin kedua yaitu meminimalkan kemungkinan bangkrut. Semua perusahaan itu memiliki kemungkinan bangkrut atau gulung tikar. Nah, risiko bangkrut bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah perusahaan tidak akan bangkrut. Yang poin berikutnya yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan. Manajemen risiko atau risk management yang baik dan teratur tentu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Salah satu manfaat dari manajemen risiko adalah dapat memperkecil kerugian sehingga keuntungan yang akan diperoleh semakin besar. Poin berikutnya yaitu memberikan keamanan pekerjaan. Di sini manajer itu harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan sebuah perusahaan. Nah, apabila perusahaan yang manajer tangani tersebut dapat terhindar dari kerugian, maka sudah pasti perusahaan akan mengalami kemajuan dan karir manajer pun akan ikut maju. Sip. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen risiko. Nah, di sini tujuan dari manajemen risiko untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Nah, agar pelaksanaan tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, di sini ada secara khusus tujuan dari manajemen risiko. Nah, ada menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator, selanjutnya meminimalkan kerugian dan berbagai risiko yang uncontrolled atau tidak terkontrol. Selanjutnya agar perusahaan tetap hidup. Yang keempat ada biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Nah, yang selanjutnya ada memberikan rasa aman, dan yang terakhir ada agar pendapatan perusahaan ini stabil gitu, sahabat-sahabat. Selanjutnya ada prinsip manajemen risiko. Sebentar.
Di sini ada prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu yang pertama ada perumusan tujuan. Nah, kejelasan visi dan misi perusahaan itu menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah rasional dan strategi yang harus ditempuh. Salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko. Perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko secara umum yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan. Nah, yang kedua yaitu ada kesatuan arah. Yang ketiga ada pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Yang keempat ada koordinasi. Nah, koordinasi ini merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses pengintegrasian, sinkronisasi, serta penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, sahabat-sahabat, adanya koordinasi ini diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih gitu. Tanpa koordinasi, maka sulit didapatkan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Intinya koordinasi ini sangat penting sahabat-sahabat untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut gitu. Nah, yang terakhir ini ada pengawasan. Dengan adanya prinsip pengawasan, maka dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Nah, pengawasan di sini dapat berfungsi untuk mengukur seberapa jauh sih hasil dari yang telah dicapai gitu, sesuai atau enggak gitu dari yang telah direncanakan. Yang terakhir di sini ada macam-macam bentuk risiko. Nah, yang pertama ada risiko sifat usaha. Yang kedua ada risiko geografis. Yang ketiga ada risiko politik. Yang keempat ada risiko ketidakpastian. Yang kelima ada risiko persaingan. Nah, risiko persaingan di sini tuh bisa berwujud persaingan antara sesama perusahaan dengan industri yang sama. Untuk memenangkan persaingan tentunya dituntut manajemen pemasaran yang secara seksama telah memperhitungkan analisis kekuatan dan kelemahan secara menyeluruh. Nah, sahabat-sahabat, itu tadi sedikit pemaparan mengenai pengertian manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, tujuan dari manajemen risiko, serta prinsip-prinsipnya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang jelas, nanti akan aku taruh subtitle di bawah sini. Dan terima kasih dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.